Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Yulia Damayanti dari PGMI 2C dengan nomor NIM 12020900095. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi yang ada di lingkungan yang berjudul atau yang bertema yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang ada di lingkungan. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja ya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Setiap orang wajib menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik, karena lingkungan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Sekarang ini semakin banyak masalah yang timbul terkait dengan lingkungan hidup, yang menyebabkan kondisi lingkungan semakin rusak, tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab terjadinya kondisi lingkungan semakin rusak atau tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk merupakan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Semua aktivitas yang dilakukan manusia pada akhirnya memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan adalah masalah sampah. Nah, adapun menurut Hartono tahun 2005 berpendapat masalah sampah dapat ditimbulkan oleh banyak faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, kurangnya perhatian dari pemerintah, dan rendahnya tanggung jawab dunia industri terhadap dampak kepentingan ekonomisnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa perlu memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan misalnya untuk energi, pupuk, bahan baku industri, kerajinan, dan sebagainya. Itu pun untuk diperlukan adanya pengelolaan sampah yang baik agar mengurangi permasalahan sampah semakin krusial. Nah, adapun tujuan dari makalah ini yang saya ambil yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perihal tanggapan sampah yang selalu tersumbat di selokan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui perencanaan dalam mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun waktu dan tempat observasi yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2021 hari Jumat pukul 11.20 sampai 12.00, tempat di Perumahan Tirta Regensi di RT 2. Nah, kemudian di sini ada observasi dan narasumber. Observasinya itu terutama saya sendiri, Tanti Yulia Damayanti, dan penarasumbernya itu namanya Ibu Yuyun, umur 37 tahun, dia selaku Ibu RT 02. Nah, hasil observasi dari narasumber yang saya dapatkan di Perumahan Tirta Regensi yaitu dari Ibu RT 02 adalah jadi warga yang ada di sekitar Perumahan Tirta Regensi ini masih banyak orang yang mengabaikan perihal dari kebersihan lingkungannya karena banyaknya orang pengunjung dari luar seperti anak-anak atau orang dewasa mengunjungi ke perumahan tersebut. Kemudian faktor permasalahannya itu adalah membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tong sampah di depan rumah masing-masing. Tetapi warga tersebut tidak ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya.
Kurangnya warga Tirta Regensi itu sangat mengabaikan sampah-sampah yang ada di depan rumahnya, seperti daun-daun atau bunga-bunga yang sudah membusuk atau sampah yang ada di selokan. Dia tetap masih mengabaikannya karena sudah ada orang yang suka opsi sampah, yaitu tukang pengambilan sampah. Nah, beliau itu orang yang mengambil sampah dari tempatnya, yaitu tong sampah yang ada di depan rumah warga perumahan Tirta Regensi. Beliau mengambil sampah dari dapur atau yang udah dibungkus dengan kantung kresek, kemudian dibuangnya ke tempat pembuangan sampah atau TPS. Nah, kemudian sudah 2 hari sampah tersebut dikegudangin. Itu khusus perumahan Tirta Regensi mengadakan gudang-gudang buat pengumpulan sampah yang sudah dibungkus oleh kantung kresek atau karison. Nah, kemudian ada sampah yang tidak dibungkus oleh kantung kresek, maka sampah tersebut tidak akan dimasukin ke gudang, tetapi itu bakalan dibakar di tempat pembuangan sampah tersebut. Kemudian sampah yang sudah ada di gudang, beliau tersebut mengirimkannya kepada Larang, yaitu lokasinya di Bandung Barat. Nah, karena di situ ada tempatnya, yaitu bank sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di perumahan Tirta Regensi akan dimasukin ke gudang, sudah dimasukin ke gudang, diekspor pada Larang, yaitu ke bank sampahnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa warga perumahan Tirta Regensi tersebut rendah dalam mengelola sampah atau membuang sampah sembarangan karena banyaknya pengunjung dari luar dan anak-anak yang belum tahu pola pembuangan sampah. Jadi beliau itu membuang sampahnya seenak aja. Padahal kalau punya kesadaran sendiri tidak harus membuang sampah sembarangan. Apalagi sampah yang ada di depan rumah itu, sebagai warga yang mendudukinya harus punya kesadaran untuk membuang sampah tersebut pada tempatnya atau dibersihkan supaya enak untuk dipandangnya. Kan itu di depan rumah sudah disediakan tong sampahnya masing-masing ya. Jadi tinggi kesadarannya itu masih kurang, bahkan dia mengabaikannya. Tanggapan beliau itu kurang lebih mengabaikannya karena ada opsi sampah. Jadi beliau membuang sampah seenaknya saja. Adapun alternatif solusi. Nah, menurut saya solusinya itu sampah yang ada di selokan harus dibersihkannya tidak sama tukang opsi saja, meskipun dia dibayar oleh warga-warganya. Tetapi kita harus punya kesadaran sendiri. Kemudian sampah-sampah tersebut harus dimasukin ke kantung kresek, lalu simpan di tong sampahnya supaya tidak diacak-acak oleh hewan seperti kucing dan sebagainya.